Long-wattled umbrella bird, keajaiban eksotis dari hutan tropis. Di tengah lebatnya hutan hujan tropis di Amerika Selatan, tersembunyi salah satu burung paling eksotis dan unik di dunia. Namanya mungkin terdengar asing bagi banyak orang, long-wattled umbrella bird. Namun, burung ini adalah simbol keajaiban alam yang memadukan penampilan luar biasa, perilaku menarik, dan peran penting dalam ekosistem. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia long-wattled umbrella bird secara mendalam. Mulai dari morfologi, habitat, perilaku kawin, hingga status konservasi dan peran ekologisnya. Mari kita mulai perjalanan mengenal makhluk menakjubkan ini. 1. Apa itu long-wattled umbrella bird? Long-wattled umbrella bird, nama ilmiah, Cephalopterus penduliger, adalah spesies burung yang termasuk dalam keluarga Cotingidae. Burung ini terkenal karena dua ciri fisik utama. Jambul besar menyerupai payung di atas kepalanya, itulah asal kata umbrella dalam namanya. Wattel panjang dan menggantung di bagian leher depan, yaitu semacam kantung berdaging yang dapat diperbesar saat musim kawin. Ukuran tubuhnya cukup besar untuk ukuran burung tropis, yaitu sekitar 35 hingga 40 cm panjangnya. Burung jantan memiliki wattel yang bisa mencapai 35 cm panjangnya, hampir sepanjang tubuhnya sendiri. 2. Asal-usul nama. Nama, long-wattled, merujuk pada kantung leher panjang yang hanya dimiliki burung jantan. Sementara, umbrella bird berasal dari bentuk jambul kepalanya yang menjuntai ke depan seperti payung, memberikan tampilan eksentrik dan unik yang tidak dimiliki burung lain. Dalam bahasa Spanyol, burung ini dikenal dengan sebutan Pajaro paraguas, yang secara harfiah berarti burung payung. 3. Habitat dan persebaran. Long-wattled umbrella bird hanya ditemukan di kawasan terbatas di hutan hujan tropis pesisir barat Amerika Selatan, khususnya Ekuador Barat Daya, Kolombia Barat Laut. Mereka hidup di ketinggian antara 500 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, terutama di hutan awan cloud forest dan hutan lembab primer. Hutan-hutan ini sangat lebat, berlapis-lapis, dan kaya akan keanekaragaman hayati. 4. Ciri-ciri fisik dan adaptasi. A. Warna bulu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam mengilap, kadang tampak kebiruan jika terkena cahaya matahari. Burung betina lebih kecil dan tidak memiliki wattel sepanjang jantan. B. Jambul. Jambul menyerupai payung, berfungsi untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Meskipun tampak besar dan berat, jambul ini ringan dan terdiri dari bulu halus. C. Wattel. Wattel bisa diperbesar atau dikempiskan sesuai kebutuhan. Saat berkicau atau menari, jantan akan membesarkan wattelnya sebagai bagian dari tarian kawin. Wattel ini juga dilapisi bulu halus. D. Suara. Umbrella bird jantan menghasilkan suara dalam dan bergemuruh, mirip seperti suara lembu atau gong kecil. Suara ini dipancarkan melalui wattel yang bertindak seperti ruang resonansi untuk memperkuat bunyi. 5. Pola makan dan peran ekologis. Umbrella bird adalah hewan frugivora, artinya makanan utamanya adalah buah-buahan. Namun, mereka juga memakan serangga, katak kecil, kadal kecil, ulat dan larva. Peran ekologis utamanya adalah sebagai penyebar biji. Ketika mereka memakan buah dan menjatuhkan biji di tempat lain, mereka membantu generasi hutan. Ini membuat umbrella bird sangat penting bagi kelestarian ekosistem hutan hujan. 6. Perilaku reproduksi yang menarik. Musim kawin berlangsung antara Januari hingga Juni, tergantung lokasi. Burung jantan berkumpul di sebuah area yang disebut lek, tempat mereka melakukan pertunjukan untuk menarik betina. Ritual kawin. Jantan menggembungkan wattelnya, mengeluarkan suara bergemuruh, menari sambil membuka dan mengibaskan sayap. Jambul ditegakkan untuk memperlihatkan payungnya. Betina akan memilih pasangan berdasarkan pertunjukan terbaik. Setelah kawin, semua tugas membesarkan anak dilakukan oleh betina, dari membuat sarang, mengerami telur, hingga memberi makan anak. 7. Ancaman dan status konservasi. Long-wattled umbrella bird termasuk spesies yang terancam punah, dengan status vulnerable, rentan, menurut IUCN Red List. Ada beberapa alasan utama. A. Kehilangan habitat. Penebangan hutan dan konversi lahan untuk pertanian dan peternakan mengancam habitat asli mereka. Hutan awan tropis tempat mereka tinggal terus menyusut. B. Perburuan. Meskipun tidak diburu secara besar-besaran, burung ini bisa jadi korban perburuan lokal untuk daging atau kepercayaan tradisional. C. Perubahan iklim.
Perubahan iklim dapat memengaruhi musim kawin, populasi buah, dan wilayah sebaran yang optimal. D. Reproduksi lambat. Karena hanya bertelur satu butir per musim, dengan masa inkubasi dan pemeliharaan yang lama, populasi burung ini tumbuh sangat lambat. 8. Upaya konservasi. Beberapa upaya penting telah dilakukan untuk menyelamatkan spesies ini, seperti pelestarian hutan, menetapkan kawasan lindung seperti Reserva Biológica Buenaventura di Ekuador. Program edukasi, menyadarkan masyarakat lokal akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Penelitian genetik, untuk memahami variasi populasi dan potensi reproduksi. Ekowisata berkelanjutan, menggunakan keunikan burung ini sebagai daya tarik wisata alam agar masyarakat mendapat penghasilan alternatif. 9. Fakta menarik tentang Long-Wattled Umbrella Bird. Burung ini sangat pemalu dan sulit ditemukan, bahkan oleh peneliti. Hanya jantan yang memiliki wattle panjang dan jambul besar, betina lebih sederhana tampilannya. Wattle-nya bisa dikecilkan saat terbang agar tidak mengganggu. Suara yang mereka hasilkan bisa terdengar dari jarak puluhan meter di tengah hutan. Diperkirakan hanya tersisa sekitar 6.000–1.500 ekor di alam liar. 10. Perbandingan dengan spesies umbrella bird lainnya. Ada 3 jenis umbrella bird di dunia. Long-Wattled Umbrella Bird, Cephalopterus penduliger. Amazonian Umbrella Bird, Cephalopterus ornatus. Bare-neck Umbrella Bird, Cephalopterus glabricolis. Perbedaan utamanya ada pada warna, bentuk wattle, dan lokasi penyebaran. Long-Wattled Umbrella Bird adalah yang paling mencolok secara visual karena wattle-nya yang ekstrim. 11. Peran dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak terlalu dikenal secara global, Umbrella Bird menjadi maskot konservasi di beberapa wilayah Ekuador. Ilmuwan juga menggunakannya sebagai indikator kesehatan ekosistem. Jika Umbrella Bird hadir, maka hutan cenderung sehat. 12. Bagaimana kita bisa membantu? Sebagai individu, kamu bisa berkontribusi untuk menyelamatkan Long-Wattled Umbrella Bird dengan mendukung organisasi konservasi seperti Rainforest Trust, BirdLife International, atau lokal seperti Fundación Jocotoko. Mengurangi jejak karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Mendukung produk berkelanjutan, terutama hasil hutan non-kayu seperti kakao dan kopi dari pertanian ramah lingkungan. Menyebarkan kesadaran, seperti dengan menonton dan membagikan video edukatif ini. Catatan penting, Long-Wattled Umbrella Bird bukan sekadar burung dengan tampilan aneh dan menarik. Ia adalah simbol dari keajaiban hutan hujan tropis dan sekaligus pengingat bahwa keanekaragaman hayati di planet kita berada di ujung tanduk. Dengan memahami, menghargai, dan melindungi makhluk-makhluk seperti Umbrella Bird, kita bukan hanya menyelamatkan satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan kita semua. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seputar hewan eksotis lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang spesies langka lainnya. Dan dengan bantuan Anda channel ini akan semakin berkembang.